Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ada tanah-tanah gersang yang memang Allah sengaja buat itu untuk memberi pelajaran kepada kita semua. Kepada kita semua terkait dengan betapa kuasanya Allah untuk menghidupkan sang yang tandus. Tapi jika Allah berkehendak cukup dengan menurunkan air dari langit, maka tumbuhlah pepohonan di sana. Tumbuhlah kehidupan, bukan hanya pepohonan ya. Paling seneng itu kalau pas setelah kemarau panjang, dulu kan kemarau itu jelas ya. Kemarau itu jelas mulai dari Juli akhir sampai nanti Oktober itu jelas kemarau. Yang mulai Juni akhir sampai Oktober, pokoknya 6 bulan itulah kemarau. Nanti mulai Oktober, Desember itu, November itu kan sudah November rain. Hujan November itu sudah mulai sampai nanti akhir Juni. Nah, begitu sudah akhir Juni, mulai Juli itu mulai panas. Panas puncaknya Agustus, September itu. Kering kerontang, kalau tempat kita biasanya itu sampai istilahnya telo ketiga. Telo ketiga itu retakan-retakan tanah akibat panasnya musim kemarau. Jadi kalau di sawah itu sampai tanah itu retak-retak, sehingga mudah kalau diambil bongkahan-bongkahan. Saya masih ingat waktu diajak Pak Guru Mukhtar untuk nguruk pembangunan masjid, kan tinggi sekali. Dulu kan itu kan sekarang kelihatan rendah di SPMA Pusat itu. Dulu kan kelihatan tinggi. Itu tiap malam kita diajak untuk nguruk beberapa bulan itu. Nah, kalau ketiga ini bagi Allah menjadi instrumen untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Paling senang kalau ketiga gitu, sungai-sungai pun kering semua kan. Sungai-sungai kering semua. Lah nanti yang ajaib itu, nanti kan kering semua, enggak ada apa-apa tuh, enggak ada kehidupan tuh. Kering memang. Sampai kadang kita bisa bal-balan di sungai situ. Apalagi sawah-sawah itu juga kering. Bisa bal-balan di sana kita itu. Bal-balan pun pakai bola damen atau batangnya bekas panen padi itu lalu diikat, dimantapkan gitu, dibentuk bulat gitu aja udah jadi bola itu dulu kita. Nggak butuh beli, nggak butuh lapangan, nggak butuh bayar futsal, bal-balan gaprak-gaprakan sampai kaki berdarah yang cedera, nggak pakai ke dokter. Yes. Diambilkan bekas yang di pawon itu, di kayunya yang ada kayak minyak dari kayu yang dibakar di pawon itu, sembuh alhamdulillah. Nah, begitu hujan turun, baru sehari hujan turun saja loh. Itu tanah yang dulunya awalnya selama bulan kering kerontang, enggak ada apa-apa. Di belakang rumah tiap orang itu kan ada jublang juga ya. Jublang itu setiap orang punya jublang. Karena enggak punya kamar mandi kan zaman itu ya. Zaman-zaman lama itu kan enggak punya kamar mandi. Tapi di belakang rumah itu mesti ada kolam dalam yang itu alami. Dingin karena kanan kirinya biasanya pepohonan bambu. Sehingga airnya juga dingin, juga bersih. Karena apa? Kotoran-kotoran itu diserap oleh akar-akar pepohonan yang ada di sekitar kolam itu. Dan setiap rumah pasti punya. Nah itu kalau pas kemarau panjang itu kering kerontang, nggak ada apa-apa. Artinya tidak ada saluran dari luar. Itu memang kolam hanya sewa. Tapi begitu air turun hujan, itu kemudian mulai menggenang. Lah kok kemudian terus ada kehidupan? Ya ada cebong, ya ada uget-uget, ya ada yuyu, ada cakung, lujung,
Tahu lujung ya? Lujung, nggak tahu lujung itu bahasa Indonesianya apa lujung? Lujung itu ikan kecil yang pipih setusuk gigi itu loh. Oh, Uceng. itu ada ujuk-ujuk itu. Nah, dari mana itu? Ya Allah lah yang punya mekanisme itu, entah dengan menumbuhkan jentik-jentik yang mungkin dulu tersimpan di lapisan tanah tertentu yang kalau kena hujan kemudian muncul ya. Tapi itu fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un, itu sungguhnya dalam demikian itu terdapat tanda buat orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan suara alam. Saya sangat beruntung ya di Denpasar, di kota metropolitan, di tengah kotanya itu. Surabaya itu kan termasuk Denpasar Baru kan termasuk pusat kota Denpasar lah. Tapi setiap pagi setelah pada subuh gitu, saya sambil jalan, sambil bercengkerama dengan pohon gitu, masih dengar suara kodok ceblang-ceblung karena pemilik tanah di sini itu masih membiarkan beberapa ribu meter persegi itu untuk sawah, sehingga saya beruntung masih dengar ceblungan-ceblungan kodok. Saya juga masih beruntung karena banyak pepohonan besar di tengah himpitan bangunan gini sehingga masih ada tupai. Saya juga beruntung karena meskipun di tengah kota besar gini, tapi suasana yang Allah berikan di pesantren SPMA Denpasar ini masih banyak burungan yang berkicau, juga nggak terlalu bising karena masih dihalangi oleh gedung jalan raya itu. Jadi yasma'un, mendengar suara alam. Saya masih beruntung sekali, masih bisa mendengar itu. Tetapi itu akan menjadi sebuah ayat buat orang-orang yang memikirkan, loh ya Allah kok maha kuasanya gitu. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Nah, sungguh di dalam binatang ternak itu ada pelajaran, ada banyak ibroh yang bisa diambil. Misalnya, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'iran. Jadi kami memberi minum kalian, kata Allah. Lewat apa? Dari perutnya binatang ternak tadi, entah sapi, entah kambing, ya. Itu ada susu murni. Susu murni itu hebatnya Allah. Kok keluar dari perut binatang, padahal di perut binatang itu ya ada kotoran, ya ada darah. Loh, Allah dengan kuasanya bisa memisahkan yang susunya, tidak tercampur dengan darah maupun kotoran. Bagaimana bisa itu? Kan gitu Allah. Bagaimana sistem saluran, sistem drainase di dalam itu? Kok bisa nggak tercampur antara saluran yang untuk kotoran, saluran untuk darah, dan saluran untuk susu, saluran untuk keringat, ya kan? Kok bisa beda? Betapa rumitnya saluran-saluran di dalam ini. Saluran untuk air mata beda, saluran untuk ingus beda, saluran untuk ludah beda lagi. Nah, kan? Saluran untuk sperma beda lagi. Saluran untuk, air kencing juga beda lagi. Dan itu tidak hanya pada binatang ternak, tapi juga pada manusia. Bagaimana itu bisa terjadi? Air susu tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan kotoran, baik yang cairan maupun kotoran. Enggak tercampur.
Ada khalisong sa'ighon, labanan khalisong sa'ighon. Air susu murni yang gampang ditelan. Kanggo siapa? Lisyaribin. Untuk yang mau meminumnya. Siapa di antara jamaah ini yang pernah minum susu murni langsung dari perut binatang ternak? Ayo, siapa? Dulu pernah Pak Guru Mukhtar itu ngajak kita untuk merawat kambing perah ya. Dan itu langsung segar sekali, diminum dari itu, ditampung kemudian ditiriskan sebentar ya, biar nggak tercampur dengan mungkin. Tapi kalau cara merasnya bagus, nggak akan tercampur dengan apapun, nggak dicampur apapun. Itu luar biasa menyehatkannya. Ada juga sih yang kemudian diproses dan lain sebagainya, nggak tahu saya prosesnya seperti apa. Tapi kalau misalnya itu diendapkan sebentar, nggak tahu gimana prosesnya, kemudian diminum langsung tanpa campuran apapun, itu luar biasa, segar sekali. Memang rasanya bukan kok ada manis yang belum dicampur gula, tapi justru itu dari susunya kambing lalu sama mangap di situ, enggak gitu juga. Maksudnya itu ya ditampung dulu, kemudian tadi diendapkan atau apa semalam, nanti besoknya diminum tuh nggak tahu prosesnya saya seperti apa. Tapi kami sering dulu dan sehat, alhamdulillah. Gitu. Nah, betapa Allah memberikan kita sumber-sumber nutrisi untuk tubuh kita itu dari macam-macam itu dulu. Wa min samaratin nakhili. Ada juga nih yang kedua, selain air susu dari binatang ternak, juga ada dari binatang. Wa min samaratin nakhili, dan dari buah-buahan kurma wal a'nab, dan anggur-anggur. Ini selain dari binatang, Allah juga memberi kita minuman dari buah-buahan. Dari apa? Dari pohon kurma. Dari apa? Dari anggur. Yang bahkan tatakhiduna minhu sakaru. Kalian bahkan ada yang menjadikan buah-buah tadi sebagai minuman yang memabukkan. Sakaron. Minuman memabukkan itu dulu tidak dilarang loh ya. Dulu ya. Jadi ada 3 tahap larangan khomer itu dulu. Larangan khomer itu tidak langsung diharamkan. Dulu awal-awal Islam ya masih boleh minum khomer itu, minum anggur itu boleh. Jadi di dalam minuman khomer itu hanya diterangkan ada manfaat tapi lebih banyak mafsadahnya. Gitu aja. Jadi kenapa disebut begitu? Karena saat itu memang minuman khomer itu hanya kayak semacam minuman penghangat gitu aja. Ya. Jadi dalam khomer itu hanya diterangkan bahwa di sana ada manfaat tapi juga ada mafsadahnya. Gitu aja. Artinya waktu awal masih boleh. Itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 209. Coba dilihat dulu. Al-Baqarah 219. Sudah ketemu? Ya. Enggak, dilihat. Supaya kenapa khomer di sini disebut? Karena memang pada awal-awal Islam itu tidak langsung diharamkan. Tapi di sana disebutkan pelan-pelan. Ini satu di antara bukti bahwa dakwah itu juga bertahap. Ya. Bertahap. Silakan Mas Riz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad
tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi itu. Nah, itu pertama adalah hanya disebutkan saja bahwa wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi memang ada manfaat. Namanya khamr kan memang manfaat ya, alkohol itu ada beberapa, tapi lebih besar mafsadahnya kalau diminum. Itu hanya diterangkan gitu, tapi belum dilarang supaya misalnya tumbuh kesadaran. Lalu lama-lama khamr itu kok banyak yang jamaah muslim ini ya, para sahabat Nabi itu ketika akan sholat itu masih dalam pengaruh khamr, sehingga sholat itu banyak yang tidak ngerti apa yang diucapkan, ngelantur gitu. Maka kemudian mulai dilarang, tapi terbatas. Jangan kamu minum, jangan kamu sholat, tapi sholat dalam keadaan mabuk. Artinya dilarang ketika akan sholat. Sudah dilarang minum khamr, hanya ketika akan sholat. Ya, coba dibuka di surat An-Nisa, ya, ayat 43. Lihatmu? Namun Gus izin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu lakukan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub sekadar lewati untuk sebelum kamu mandi air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf dan Pengampun. Ya, jadi itu ayat taqrabus sholata wa antum. Nanti kita terangkan lebih dalam ya maknanya itu, bukan sekarang. Lalu baru dilarang total itu beberapa waktu setelah, masih lama itu benar-benar dilarang. Itu terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Coba dibaca. Al-Maidah ayat 90. Gus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak tanah adalah perbuatan keji. Dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sudah dilarang, sudah. Nah, maka di situ termasuk ayat 91 yang menjelaskan tentang mafsadahnya khamr. Jadi bagaimana Allah menurunkan syariat itu secara berangsur-angsur. Satu diantaranya terdapat pada contoh larangan khamr dari awal sampai akhir tadi.
Wa rizqan hasanan, dan rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yaqilun. Sungguh yang terdapat dalam demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berakal. Yaqilun, menggunakan akalnya untuk mengerti. Jadi kita melihat lebah, melihat pepohonan, juga anggur, melihat binatang ternak, itu selalu menuntun kita kepada kekaguman, takjub akan kebesaran, keagungan, kekuasaan, kemahamuliaan Allah. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Lalu Allah mewahyukan, auha itu mewahyukan, tapi karena ini kepada binatang maka diartikan sebagai mengilhamkan. Allah memberi perintah ilham kepada nakhlin. Nakhlun itu apa? Lebah. Loh, jadi yang terima ilham tidak hanya manusia. Ini lebah menerima ilham, menerima perintah. Kadang burung menerima perintah, angin menerima perintah. Wa arsalar riyah, dan kami perintahkan, kami utus angin. Wa arsalat tayra. Dan kemudian Allah juga memerintahkan apa? Burung. Diutuslah burung itu untuk macam-macam. Angin juga diutus macam-macam. Kali ini lebah yang diberikan ilham oleh Allah. Supaya apa? Anittakhidhi minal jibali buyutan. Untuk membuat rumah atau sarang di gunung-gunung. Wa minasyajari, dan di pohon-pohon. Ya Allah. Sarang di antara binatang yang sangat mengagumkan itu sarang lebah. Ya. Sampai hari ini para ahli biologis, termasuk ahli-ahli binatang, itu belum bisa memecahkan misteri bagaimana lebah itu bisa membuat sarang yang tiap pentagonnya itu, ya, heksagon atau pentagonnya itu, lisi 6 itu per ukurannya. Itu pasti tukang maupun injinirnya itu kan punya meteran itu untuk mengukur. Persis sentimeternya itu persis. Gimana itu? Gimana seekor lebah atau ribuan lebah itu pertama mengukur itu. Lalu bahannya dari mana dia diajarin? Dia cari ilmu di mana? Enggak pernah belajar dari jurusan kimia fisika. Kok ngerti kalau untuk melekatkan antar dinding kamar-kamarnya itu caranya begini. Pakai apa dia? Dia enggak punya alat apapun, mulai paku, palu, geraji, sengso, enggak ada. Lalu dia dari mana tahu cara adonan untuk membuat dinding setipis itu tiap kamar-kamarnya itu. Kemudian betapa hebatnya Allah menciptakan otak lebah untuk mampu membagi kamar itu, semua koloninya dapat. Bayangkan, untuk bertelur di sana, juga untuk menyimpan makanan di sana. Dan ukuran lebah berapa besar itu sudah pas untuk satu koloni itu. Baik yang gantung di pohon, yang gantung di dinding-dinding tebing gunung, maupun di rumah-rumah. Nah, kadang kan di rumah juga ada tuh. Luar biasanya Allah. Wa mimma ya'risun, dari bangunan-bangunan yang dibikin manusia juga bisa. Betapa adaptatifnya binatang yang bernama lebah ini. Summa, kemudian Allah tetap memberikan perintah lagi. Summa kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dululan. Lalu kamu makanlah wahai lebah dari semua buah-buahan itu. Dan Allah luar biasa. Nanti kan itu memproduksi madu, ya. Maka Allah memberi makan lebah itu tidak dari daging, tapi dari serbuk-serbuk bunga, dari sari-sari pati buah-buahan. Begitu kalau orang masih menganggap bahwa alam semesta ini kebetulan, ya kebangetan tuh, ya. Wong lebah tidak pernah keliru untuk makan daging.
Kalau kebetulan kan ya kadang-kadang keliru. Ini tidak pernah. Lebah yang jumlahnya jutaan itu tidak pernah keliru untuk keliru makan orang juga tidak ada. Gitu. Lebah yang sekecil itu untuk melindungi rumahnya dikasih senjata sama Allah. Bukan tembak, pedang, celurit, pistol, nuklir, enggak. Tapi dikasih apa? Sengat. Masih segar kemarin. Ada seorang kaya raya, pengusaha di Inggris sana. Dia asli keturunan India. Tapi sedang golf di satu termahal di Inggris, memang kaya raya. Dia adalah suaminya siapa, Vijay Kapur atau siapa, Kapur itu. Kapur Barus atau nggak tahu saya. Bintang film India itu. Pada saat lagi golf, dia uangnya banyak, istrinya artis terkenal. Tiba-tiba ada lebah masuk ke mulutnya. Masuk ke mulutnya, lalu nyengat di dalam. Sana kan tim responnya cepat ya. Helikopter apa segala macam datang, beberapa menit kemudian mati. Bayangkan. Untuk urusan itu nanti kita bahas di tempat lain. Betapa lebah saja ya, selain memberikan manfaat itu, Allah juga memberi senjata mematikan seperti itu. Maka berjalanlah, kata Allah, firman Allah kepada lebah, berjalanlah kamu di jalan-jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar juga dari perutnya nakhl itu apa? Bermacam-macam warnanya, minuman berupa madu. Fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya ada obat untuk manusia. Memang madu itu luar biasa ya. Obat tidak hanya pada saat sakit, bahkan pada saat sehat untuk menjaga stamina itu, madu itu luar biasa. Kan saya dulu selalu menganjurkan minimal minum madu itu sesendok tiap hari ya. Dan ini sudah kalau Allah yang perintah, pasti benar lah. Pasti benar di dalam itu ada obat. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Lagi-lagi yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Kalau enggak berpikir, madu gitu aja. Ngapain ada apa? Itu. Ayo jadi orang yang yatafakkar. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Allah lah yang menciptakan kalian sampai nanti mewafatkan kalian, tapi di antara kalian ada yang tidak diwafatkan dulu tapi diberi tua sampai pikun saat sangat lemah tapi lalu lupa segala sesuatu yang dulu dimengerti. Hatta la likay la ya'lama ba'dal ilmin syai'an. No, dok mangan dok. Loh, sampun lho, Mbah. Nembe mawon kapan? Nah, jenenge apa? Iku. Nang ndi iki mau sendokku iki mau. Padahal dipegang sendoknya. Namanya pikun. Jenengmu sapa, Nduk? Anake dhewe ditakoni. Lupa betapa mudahnya Allah mencabut sistem memori di dalam orang tua atau penyakit Alzheimer itu namanya, ya kan? Nah itu. Innallaha alimun qadir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Makanya saya dan sampean itu sebenarnya kayak minta panjang umur itu dalam konteks seperti apa? Karena memang kita tetap aja akan kembali kepada Allah seberapapun panjang umur kita. Oke. Yang lebar. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Anda? Izin, Gus. Silakan. Dalam Al-Quran yang disebutkan tentang yang memabukkan itu, Gus, apakah hanya yang disebutkan di Al-Quran saja atau anything yang bisa memabukkan itu termasuk haram?
Ya, Ya, walaupun tidak jadi disebutkan. kalimat kenapa khomer diharamkan itu namanya ilah. Ilah itu alasan dibalik syariat. Jadi dibalik sebuah syariat itu diturunkan ya. Misalnya khomer, kenapa diharamkan? Karena memabukkan. Maka tidak kemudian saya minum khomer tapi tidak mabuk lalu menjadi halal. Enggak. Makanya disebut-sebutkan walau qalil meskipun sedikit. Itu yang pertama. Jadi alasannya itu khomernya. Alasan kedua adalah karena memabukkan. Kalau khomer itu karena sebab kenapa memabukkan juga karena bahannya. Yang kedua adalah dijadikan rujukan. Oh, berarti hal-hal yang memabukkan itu pasti haram. Meskipun tidak hanya berasal dari anggur kurma yang diperas yang jadi khomer. Tapi hal-hal misalnya kayak alkohol diharamkan. Makanya kayak ekstasi, kemudian sabu-sabu, heroin, hal-hal yang membuat fly, meskipun dia bukan minuman, tapi dirujukkan kepada khomer, dilarang, haram. Kenapa? Karena memiliki dampak yang sama, juga memiliki alasan background yang sama, yakni membuat orang lupa diri, lupa daratan, memabukkan. Di alkohol, apa segala macam, ya dilarang, haram sudah. Kot itu. Nah, gitu. Jadi kecuali kalau misalnya untuk obat bius dan lain sebagainya, itu beda lagi. Atau untuk nyiram luka, bukan langsung diminum kayak gitu. Untuk membersihkan luka memang dibutuhkan. Tuh. Tapi kalau untuk minum sudah jelas hukumnya, yakni haram. Lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semangat menyongsong hari baru di bulan Muharram. Tahun baru Hijriah ini ayo kita isi dengan banyak kemanfaatan untuk sesama, terutama mempertebal cinta kita. Semoga Allah memampukan kita untuk mencintai Allah, memampukan kita mencintai Allah, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat Allah. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa da'ana min syai'in fil kufar. Rabbana natina wa Allahumma Rabbana nafa'ta dan rabbana Rabbana wa tahmilna Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika wa natina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa natina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.